Halo rekan digital semua, selamat menyaksikan. Pada live kita kali ini kita akan belajar dasar JavaScript untuk pemula. Akan dibawakan secara langsung oleh saya sebagai mentornya. Nama saya Aldi Alfiandi dan di sini materi yang pertama kali akan kita bahas adalah seputar DOM. Baik, tanpa harus menunggu lebih lama, kita langsung saja masuk ke materi. Pertama kali kita persiapkan dulu folder untuk proyekan JavaScript kita. Di sini saya sudah membuat folder khusus ya, bernama latihan. Nah, persiapan selanjutnya kita install dulu kode editornya ya. Di sini saya pakai Visual Studio Code dari Microsoft. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, setelah Visual Studio Code-nya sudah terbuka seperti ini, kita sorot saja folder yang sudah kita buat tadi ke dalam Visual Studio Code-nya. Maka nanti folder tersebut akan muncul di Explorer seperti ini. Ada nama latihan, nah ini nama foldernya ya. Kemudian kita persiapkan ekstensinya. Kalau di sini saya sudah install ekstensi yang diperlukan untuk Visual Studio Code untuk video kali ini yaitu Live Server. Live Server yang didevelop oleh Red Weekday ya, yang ini. Kebetulan di sini saya sudah install. Jika rekan digital semua belum install, silakan diinstal karena fungsi dari live server ini nantinya akan berguna untuk testing si proyekan kita. Kita close, kembali ke Explorer. Nah, di sini saya sudah siapkan catatan untuk materi kita di live kali ini ya. Ini saya buat split. Oke, saya sudah buat split seperti ini. Jadi nanti sambil berjalan praktik, sambil bisa lihat catatannya ya di samping kanan dari si Visual Studio Code-nya. Sekarang kita buat file baru bernama index.html. Nah, JavaScript ini bisa ditempatkan di dalam file HTML atau bisa ditempatkan di luar file HTML-nya ya. Jadi dia punya file sendiri dengan ekstensi .js. Nah, sekarang kita fokus dulu ke index.html-nya. Di sini kita buat template tag-nya ya. HTML5. Jadi kita ketik dulu HTML, kemudian nanti Visual Studio Code-nya akan memberikan saran. Kita pilih yang baris kedua ini, yang HTML.25. Kemudian kita klik tab. Maka nanti muncul template tag untuk HTML seperti ini ya. Title-nya kita ubah jadi belajar JS seperti ini. Kalau sudah, sekarang
kita tes, kita lihat bagaimana penampakan dari si file.html ini dengan cara jika rekan digital semua sudah menginstal ekstensi live server tadi, maka nanti akan muncul icon sinyal seperti ini ya dengan label go live. Ini diklik saja, maka dia akan memulai live servernya di port 5500. Nah, di sini di dalam browsernya masih kosong ya karena tadi di kode editor kita di file HTML-nya juga kosong. Biasanya untuk isi dari halaman website berbasis HTML itu setiap elemen yang menjadi isinya itu ditempatkan di dalam tag body di sini ya. Isi HTML, halaman HTML. Nah, ini akan saya komentari. Cara untuk mengomentarinya yaitu kita sorot saja seperti ini, kemudian kita klik CTRL dan garis miring yang ada di keyboard. Kembali ke materi. Sekarang materi yang pertama akan kita bahas yaitu DOM. DOM ini Document Object Model, yaitu cara kita untuk berinteraksi dengan segala elemen yang nampak secara visual di dalam file HTML atau XML ya. Untuk bentuk sintaksnya bisa kita lihat di layar saat ini. Di sini bentuk sintaksnya contohnya dokumen titik pilih elemennya, kemudian titik pilih bagian elemen. Oke, di sini saya sudah membuat elemennya, belajar JavaScript. Kita lihat di browser bagaimana hasilnya. Ya, muncul tulisan belajar JavaScript dengan ukuran yang besar seperti ini ya di halaman websitenya di browser. Untuk nama tab ini acuannya dari title di sini ya. Kita coba ubah jadi belajar JavaScript, maka nama tabnya juga berubah menjadi belajar JavaScript. Nah, sekarang kita sudah punya satu elemen berbentuk H1 ya, heading dengan level 1. Isinya belajar JavaScript. H1 ini akan saya berikan ID dengan isi judul. Jadi ID dari elemen H1 ini adalah judul. Nah, sekarang kita akan mulai terjun ke dalam JavaScript-nya. Untuk menempatkan JavaScript ke dalam file HTML, kita tinggal buat tag script di sini. Begini saja sudah cukup, atau kalau kita mau pertegas bahwa script ini isinya adalah JavaScript, maka kita tinggal tambahkan saja atribut type text JavaScript di sini. Nah, kalau sudah, sekarang di dalam text script-nya kita akan mulai mempraktikkan DOM ya. Caranya sama seperti bentuk sintaksnya yang tadi ada di catatan. Dokumen, pilih elemen, pilih bagian elemen. Nah, di sini saya akan pilih
elemennya itu H1 yang diberi ID judul ya, yang tadi kita sudah buat, yang labelnya isinya itu belajar JavaScript. Jadi di sini saya akan gunakan perintah get element by ID. Judul. Lalu bagian elemen yang akan saya buat untuk interaksi adalah inner HTML. Jadi di dalam elemen H1 ini, yaitu si label belajar JavaScript ini, inilah yang akan saya gunakan untuk interaksi. Di sini akan saya coba ubah menjadi saya Aldi. Nah, seharusnya seperti ini saja sudah cukup. Ketika kita membuka browser, maka isi yang tadinya belajar JavaScript itu akan berubah menjadi saya Aldi, karena kita sudah berinteraksi dengan elemen H1-nya menggunakan DOM ini ya. Di sini akan saya berikan komentar ini DOM. Sekarang kita loncat ke materi berikutnya, yaitu variabel. Cara untuk mendeklarasikan variabel ada tiga, yaitu var, let, dan konstanta atau const saja ditulisnya. Nah, untuk deklarasi variabel ini terbagi dari beberapa skop ya, dari 3 skop. Untuk let ini skop global, jadi dimanapun let ini ditempatkan, dia bisa dipakai di dalam metode apapun ya, di dalam fungsi, di dalam bentuk kondisi nantinya. Sedangkan kalau const ini dia hanya dipakai khusus di dalam satu metode saja. Misalkan jika const itu ditempatkan di dalam fungsi ke tempat lain ya. Nah, untuk variabelnya sendiri, variabel itu jika saya analogikan seperti bungkus ya. Dia itu pembungkus di mana ada isinya. Setiap pembungkus itu ada isinya. Nah, isinya itu data. Data dari isi dari variabel tersebut memiliki tipenya sendiri. Ada integer, yaitu karakter yang berkaitan dengan angka, kemudian string, campuran angka, huruf, dan tanda baca, kemudian boolean. Boolean ini dipakai untuk pengkondisian nantinya, karena bentuknya hanya true atau false. Antara iya atau tidak seperti itu ya. Itu untuk membuat keputusan. Baik, kita langsung saja praktikan. Kita buat variabel dengan cara deklarasi yang pertama ya, var nama seperti ini. Bentuknya kita coba integer ya. 1, 2, 3 seperti ini. Nama tapi isinya integer seperti ini. Nah, si variabel nama tersebut akan coba kita masukkan ke dalam DOM. Tapi sebelumnya saya akan komentari dulu ini. Ini variabel. Di sini tinggal dipanggil saja nama seperti ini. Kemudian kita berpindah ke browser, maka di browser akan muncul 1, 2, 3. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan DOM, kita sudah memanipulasi isi dari elemen yang kita pilih, yaitu A1 dengan ID judul ini. Yang awalnya belajar JavaScript, kita ubah isinya menjadi isi dari variabel nama. Variabel namanya ini kita sudah deklarasikan, kemudian isi dari variabel namanya adalah integer ini, 1, 2, 3.
Nah, integer tersebut bisa kita kombinasikan di sini dengan string. Misalkan, halo, nama saya. Nah, untuk menghubungkan string dengan variabel kita, atau string dengan string atau hal lain, bisa kita lakukan dengan mencantumkan simbol plus di sini ya. Kita kembali buka browser, maka dia akan menjadi halo, nama saya 123. Nah, 123 ini integer. Si integer ini bisa kita ubah menjadi string dengan cara kita blok, kemudian kita tambahkan kutip, tanda kutip seperti ini. Maka dia berubah menjadi string. Nah, kalau kita ubah dia menjadi nama, Aldi misalkan, jadi variabel nama tersebut isinya adalah string bernama Aldi. Maka di sini di browsernya akan muncul, halo nama saya Aldi. Bagaimana jika si tanda kutipnya kita hapus? Di Visual Studio Code-nya akan berubah menjadi biru seperti ini, di mana artinya dia terbaca sebagai variabel. Jadi variabel nama ini isinya adalah variabel bernama Aldi. Maka ketika kita membuka browser, dia akan kembali menjadi belajar JavaScript. Kenapa? Karena dia ditolak. Karena tidak ada nama variabel bernama Aldi ini ya. Tidak ada variabel bernama Aldi, jadi dia dianggapnya sebagai variabel. Jika kita ingin membuat dia dianggap sebagai teks atau string, kita harus menambahkan tanda kutip seperti ini. Maka dia akan kembali, halo nama saya Aldi. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba mendeklarasikan variabelnya dengan cara yang lain, yaitu let umur. Nah, umur itu udah pasti angka, jadi kita gunakan integer atau bisa juga kita gunakan string juga sebenarnya. Tapi di sini saya akan gunakan integer saja. Jadi seperti ini. Apa bedanya let dan var? Ya, bedanya cuma di scope-nya saja atau uh, area cakupannya ya. var ini sudah jarang sekali digunakan karena seiring berkembangnya zaman sekarang muncul framework JavaScript yang lain. Ada React.js untuk tampilan, untuk front end. Ada Node.js untuk back end-nya, untuk sisi server. Ada Express.js juga untuk back end. Dan lainnya. Jadi yang sering digunakan itu let dan cons ya. Di sini saya akan coba panggil si variabel umurnya di sini dengan cara saya menambahkan plus string untuk menghubungkannya. Jadi halo nama saya Aldi, kemudian koma, umur saya, spasi, kita tambahkan lagi, kita panggil variabel umurnya, kita hubungkan lagi dengan string tahun. Kita save, kemudian kita lihat lagi di browser, maka hasil di browsernya akan menjadi seperti ini ya, membentuk satu kalimat, halo nama saya Aldi, umur saya 21 tahun. Sedangkan jika kita lihat di HTML-nya, di HTML-nya sendiri labelnya masih belajar JavaScript ya.
Kenapa dia bisa berubah menjadi halo nama saya Aldi, umur saya 21 tahun? Ya karena kita berinteraksi dengan elemen tersebut lewat belakang, lewat client side di browsernya ya, menggunakan JavaScript ini. Nah, JavaScript ini digunakan untuk interaksi pada tampilan seperti tampilan yang dibentuk dengan HTML atau XML seperti itu. Dia hadir untuk melengkapi HTML dan CSS atau XML dengan CSS. Pada mulanya memang JavaScript diperuntukkan untuk tampilan. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia merambah ke backend ya, ke sistem, bahkan ke algoritma dan database. Sekarang juga sudah muncul database-database yang berbasis JavaScript seperti MongoDB, Supabase, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita buat lagi variabel dengan konstanta alamat, sorry, kota saja seperti ini. Kota bentuknya string Sukabumi. Catatannya saya minimize dulu ya. Saya perkecil dulu seperti ini. Kemudian tulisan di code editornya, di Visual Studio Code-nya saya perkecil. Semoga masih terlihat di layar rekan digital semua ya. Nah, di sini saya sudah membuat variabel dengan konstanta, namanya kota, isinya Sukabumi. Di sini akan saya tambahkan di DOM-nya. Saya tinggal di plus, masukkan variabelnya kota, kan titik. Oke, sekarang kita lihat di browsernya. Sudah ada tambahan, di sini sudah ada label Sukabumi. Yang mana label Sukabumi ini diambil dari variabel kota yang kita deklarasikan dengan cara cons. Ya, seperti itu penggambarannya, bagaimana cara mendeklarasikan variabel dan tipe data dari isi dari variabel tersebut. Jadi ada integer, ada string, dan satu lagi boolean. Nah, boolean ini akan kita bahas nanti setelah kita masuk ke pengkondisian, ke struktur kontrol pengkondisian yang ini ya. If else, dan seterusnya. Kita bisa hapus si DOM-nya ya. Kita kosongkan lagi si text script ini. Sekarang kita akan sedikit buat lebih kompleks lagi elemen HTML-nya, di mana kita akan tambahkan BR untuk pemisah satu spasi ke bawah. Kemudian di sini kita akan tambahkan elemen input dengan tipe teks dengan ID input. Kemudian kita beri placeholder isi di sini. Apa elemen input ini? Ya, elemen inputan. Nanti di browsernya akan muncul
seperti kolom. Nah, seperti ini. Isi di sini, ada kolom di sini. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi tombol. Tombol kita sisipkan dengan tag button saja. Tipenya button, on click. On click di sini akan berkaitan dengan fungsi. Di sini saya akan berikan dia fungsi dengan nama eh, ubah nama seperti ini ya. Nah, si button ini ada labelnya ubah nama. Maka di sini akan muncul kolom input dan tombol. Tapi di sini hanya tampilan saja ya, belum berfungsi apapun. Jadi kalau saya ketik di sini Aldi, ubah nama, dia tidak mengubah apapun. Sekarang kita coba ubah si belajar JavaScript ini menjadi nama titik dua dalam kurung kosong. Maka dia tampil di browser juga seperti itu. Nama titik dua kosong. Nah, sekarang kita akan coba meletakkan sintaks-sintaks JavaScript-nya di file yang berbeda, yaitu di dalam index.js yang tadi sudah kita buat di sini ya. Nah, untuk memanggilnya ke dalam index.html ini, kita masih menggunakan TypeScript yang sama, tetapi di sini kita tambahkan satu atribut, yaitu src, yaitu gunanya untuk memanggil si index.js itu ya, atau source, sumber gitu ya. Sumber dari teks JavaScript ini dari mana? Dia dari file bernama index.js. Titik slash ini menandakan kalau kita mengambil filenya dari folder yang sama dengan si file index.html ini. Kita lihat ke Explorer. Ya, jadi si index.html dan jadi si index.html dan index.js ini terletak di dalam satu file yang sama, satu folder yang sama, sorry. Yaitu folder latihan. Ya, dia jadi berada di root foldernya ya, di folder akarnya. Nah, di sini kita panggil index.js-nya di sini. Sedangkan untuk sintaks-sintaks JavaScript-nya kita letakkan di dalam index.js-nya di sini. Di sini kita akan langsung loncat ke materi yang fungsi ini ya. Sambil kita bahas juga materi-materi yang lain, yaitu struktur kontrol dan operasi dasarnya ini belum kita bahas. Kita sambil berjalan saja. Di sini saya akan membuat fungsi. Fungsi di sini ada dua bentuk, ada fungsi yang default yang biasa saja dan ada arrow function. Di sini saya akan buat fungsi yang default dulu. Di sini fungsi function seperti ini. Kemudian nama fungsinya yaitu tadi apa? Di elemen tombol ubah nama ya namanya. Ubah nama. Kemudian kita berikan dalam kurung kurawal seperti ini. Nah, ubah nama di samping kanannya ada tanda kurung seperti ini ya. Nah, ini gunanya untuk
menentukan parameter atau syarat atau bagian-bagian yang akan dimasukkan ke dalam fungsi ini. Ini dikosongkan saja. Sekarang kita fokus ke dalam kurung kurawalnya. Di dalam kurung kurawal ini kita akan membuat variabel input seperti ini. Isinya adalah DOM. Isinya DOM, kita akan berinteraksi dengan kolom input yang sudah kita buat tadi. Jadi dokumen titik get element by ID namanya input. Seperti ini. Kemudian si judul ya, judul yang tadi di awal kita manipulasi dengan DOM. Ini kita copy paste saja dari atas. Judul. Apa yang akan kita atur untuk fungsi ini? Ya, si input dan judul ini ya. Di mana inputan itu atau apapun yang kita ketik di dalam kolom input akan dicantumkan ke dalam elemen judul. Jadi di sini kita panggil saja judul titik inner HTML sama dengan nama plus input. Oke, cukup segini dulu functionnya. Sekarang kita coba. Oh sorry, masih ada satu lagi. Kita akan atur ketika si input tersebut sudah ditampilkan ke dalam elemen judul, maka si input tersebut akan kembali kosong. Jadi di sini kita atur input titik value sama dengan tanda kutip. Di sini juga input titik value karena yang akan kita ambil adalah value-nya, isinya dari kolom tersebut ya. Sekarang coba kita praktikkan di dalam browser. Kita ketik di sini Aldi Alfiandi misalkan. Saya klik ubah nama, maka dia berubah di sini tadinya kosong menjadi Aldi Alfiandi. Ya, seperti itu perpaduan DOM dengan variabel kemudian dimasukkan ke dalam function. Nah, di sini kita akan coba gunakan operasi dasar. Kita akan coba menggunakan operasi dasar aritmatika ya. Sekarang kita kembali lagi ke index.html. Di index.html-nya kita ubah dari tadinya nama menjadi hasil. Kemudian inputannya akan kita tambahkan. ID-nya kita ubah input 1 dan input 2. Placeholder-nya tetap isi di sini seperti itu. Label untuk tombolnya kita ubah jadi proses.
Nama fungsinya kita ubah menjadi proses seperti ini. Sekarang kita kembali ke index.js, kita ubah bentuk fungsinya ya. Kita ubah bentuk fungsinya menjadi arrow function, di mana kita ubah si nama fungsi ini menjadi variabel. Nah, isi dari variabel itu adalah fungsi. Dengan indikatornya itu tanda kurung seperti ini, kemudian kita tambahkan sama dengan dan lebih dari, sehingga seolah-olah membentuk tanda panah. Nah, ini kita sudah membuat arrow function bentuk seperti ini. Untuk variabel input dan judulnya kita cut, kita simpan sebelum kita mendeklarasikan fungsi. Jadi di paling atas di sini, nah ini input 1, di bawahnya input 2. Parameternya A dan B. Untuk si function ini kita tambahkan parameter A, B seperti ini ya. Input 1 value, input 2 titik value. Nah, untuk di dalam elemen judulnya kita ganti labelnya menjadi hasil. Kemudian kita sisipkan variabel hasil di situ. Nah, variabel hasilnya kita buat di sini cons hasil. Hasil sama dengan A. Kita akan coba operasi dasar yang aritmatika dulu, operatornya yang plus. Jadi A ditambah B seperti itu. Seperti ini. Nama functionnya kita ubah ya, kita ubah dulu menjadi proses. Sekarang kita panggil lagi si function tersebut, proses input 1, input 2. Kita tes ya. Misalkan di sini 1 ditambah 1 proses none ya. Jadi none. Tandanya ada yang nggak beres itu, error. Objek HTML input element, objek HTML input element. Jadi kita perbaiki error tersebut.
Ini parameternya kita hapus, cons hasilnya kita pindahkan ke bawah judul yang di atas ini. Hasil itu sama dengan input 1 ditambah input 2 seperti ini. Mari kita coba ya. Satu, satu proses objek HTML input. Nah, error lagi. Apa yang salah? Oke, oke. Yang salah adalah kita tidak mengambil value-nya ya. Jadi yang kita masukkan di sini malah elemennya. Jadi seharusnya ini value input 1 titik value, input 2 titik value. Seperti ini. Kita coba lagi. Satu, satu, harusnya hasilnya 2. Tapi di situ tidak ada hasil. Hmm, kita pindahkan saja semua ini ke dalam function. Input 1, input 2 sudah betul. Sini proses. Value, value. Jadi value-nya tidak perlu kita panggil lagi di dalam function hasilnya ya. Saya akan coba lagi. 11. Kenapa 11? Seperti inilah JavaScript, cukup membingungkan ya. 1 dengan 1 jadi 11. Karena dia dianggapnya sebagai gabungan. Ingat apa yang menghubungkan string dengan variabel atau string dengan string? Plus ya. Jadi plus ini dianggap sebagai penghubung. Bagaimana kalau kita ganti menjadi minus seperti ini? Apa yang akan terjadi? 5, 4. Berarti ini minus ya. 5 dikurangi 4 hasilnya harusnya 1. Nah, kalau misalkan 50 dikurangi 20 harusnya 30 hasilnya. Nah, betul 30. Jadi di JavaScript itu penjumlahan tidak bisa digunakan atau dilakukan dengan menambahkan simbol plus. Kecuali di sini saya tambah 4 seperti itu ya. Input 1 dia tidak bekerja. Di sini kita tambahkan span X seperti ini. Katakan kalau dia adalah perkalian, jadi ini isi 1, ini isi 2.
Kemudian di sini untuk operator aritmatikanya kita gunakan bintang, dia melambangkan perkalian. Kita coba 2 dikali 3 proses 6. Ini sudah betul. 20 dikali 3 proses 60. Sudah betul. Bagaimana kalau pembagian? Jadi di sini saya tambahkan titik 2. Sedangkan untuk operator aritmatikanya yaitu garis miring. 50 dibagi 2. Harusnya 25 ya. Nah, betul 25. Ya, di sini kita sudah mempelajari operasi dasar aritmatika. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu struktur kontrol. Kita gunakan yang kondisi. Kontrol. Kita gunakan kondisi if terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam function proses ini. Di bawah sini ya. If, kemudian dalam kurung. Nah, dalam kurung ini adalah parameternya. Jika input 1, di sini untuk perbandingan operasi dasarnya ada sama dengan yang artinya adalah setara. Kemudian triple sama dengan juga sama, setara, senilai dengan, seperti itu ya. Lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan, tidak setara sama dengan. Nah, sekarang kita ubah lagi saja si elemennya biar tidak pusing bercampur aduk. Si input 2 ini kita hapus beserta span yang tadi. Jadi kita sisakan input 1. Si H1 ini dengan ID judul kita ubah isinya. Nominal titik 20. Bentuk titik 20. Bagaimana hasilnya ya? Jadi ada jarak satu baris seperti ini. Ini nominal, ini bentuk. Oke. Kita kembali ke index.js. Di sini input 2-nya kita hapus. Ini kita hapus dulu. Jadi kita sisakan input 1 dan judul dulu seperti ini. Kemudian di sini kita gunakan struktur kontrol kondisi. Kita gunakan dulu yang if, kemudian dalam kurung parameternya jika input 1 tidak sama dengan 3. Kemudian kita gunakan operasi dasar yang logika.
yang garis lurus dua ini itu menyatakan atau input satu tidak sama dengan satu, maka judul titik inner HTML sama dengan nominal plus input satu plus br bentuk plus genap. Nah, kita coba seperti ini dulu. Jadi kalau isi dari input satu ini bukan 3 atau bukan juga satu, maka dia bentuknya genap. Kita coba. Kalau kita isi 2 seperti ini, kita klik proses 2, maka dia genap. Untuk mempermudah kita ubah si 3 dan si satu ini. Enggak sih, sudah seperti ini saja. Sini kita tambahkan saja atau 135. Nah, ini jika si struktur kontrolnya kondisinya hanya if saja. Kalau kita tambahkan di sini else, berarti selain dari bukan 3, bukan satu dan bukan 5, maka judul ini bentuknya ganjil. Kalau di sini kita ketik 2, maka dia genap. Kalau di sini kita ketik satu, maka dia ganjil seharusnya. Tapi di sini dia masih tetap terhitung sebagai genap ya. 3 pun terhitung sebagai genap. Kalau kita tambah di sini menjadi else if, atau kita coba ubah saja ya, contoh kasusnya jangan ganjil genap seperti ini, kita ubah dengan pemberian predikat. Jadi kita mulai lagi dari awal, kita buat lagi if di sini kondisinya jika input satu kurang dari sama dengan 100, kemudian kita gunakan operator untuk logika yang dan ini ya. Dan input satu
lebih dari sama dengan 90, maka nah, nominal input 1 predikat A seperti ini. Di sini diubah bukan bentuk tapi predikat. Kita coba dulu. Di sini berarti 91 proses, dia predikatnya A. 92 predikatnya tetap A. 100, oke, predikat tetap A. Kalau 10 tidak memproses apapun karena kita belum masukkan ke dalam kondisi. Di sini kita tambahkan else if, kemudian kita copy paste if yang di atas ini ke sini. Inputnya kurang dari 90, lebih dari 80, predikat B. Kita copy paste lagi. 70, oh sorry, 80, 70, predikat C. 70, 60, predikat D. 40, 50, predikat E. 50, 0, predikat F. Jadi kalau kita isikan input satunya itu dengan angka di bawah 80 tapi di atas 70, maka nilai dia C. Sedangkan kalau kita isikan dengan angka di bawah 50 di atas 0, berarti dari 0 sampai 50 skalanya, maka predikat dia F. Kita tes saja langsung. Kalau kita beri dia nilai 5, harusnya F ya. Nah, 5F. Kalau kita beri dia nilai 51, harusnya E. Kalau kita beri dia nilai 68, D. Kalau kita beri dia nilai 75, C dia nilainya. Kalau kita beri dia nilai 82, misalkan, dia B, oke. Kalau kita beri dia nilai 96, dia A. Nah, itu contoh kasus untuk struktur kontrol pengkondisian. Sekarang kita akan coba struktur kontrol yang perulangan ya. Kita gunakan yang for dulu.
Di sini di index.html-nya si elemen H1 judul itu akan kita kosongkan dulu. Hitung seperti ini. Kemudian si struktur kondisi atau struktur kontrol yang pengkondisian ini kita hapus dulu. Sekarang kita masukkan struktur kontrol yang perulangan. Kita gunakan for hitungan. Kita mulai hitungnya dari 1, kemudian hitungannya kurang dari sama dengan input 1, maka hitungan akan terus berlanjut bertambah 1. Bagaimana hasilnya? Mari kita lihat judul inner HTML plus sama dengan hitungan plus BR seperti ini ya. Nah, kita coba dulu. Oh, sorry. Di sini kita beri dulu label hitungan BR. Kemudian plus seperti ini. Sorry. Kita coba ketik di sini 5, kemudian kita klik proses, hitung 1, 2, 3, 4, 5, begitu ya. Seharusnya nggak begitu. Jadi si label hitungnya kita hapus saja dari sini, kemudian si uh, input satunya kita jadikan kosong setelah si proses ini bekerja. Oke, kita coba lagi. Hitung sampai 10. Klik proses 1, yang 1 ya. Coba lagi 10. 10 hanya muncul 1. Bagaimana kalau 5 hanya muncul 1? Hmm, kita coba. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau hanya 1, kita kembali lagi 1. Kalau plusnya kita hapus, kita coba eksperimen 10.
Oke, itu untuk perulangan for ya. Jadi dia menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau for each bagaimana? Sekarang kita akan coba for each. Untuk for each ini kita akan membuat array dulu. Di sini arraynya saya berikan nama bilangan. Jadi di sini saya buat variabel namanya bilangan, isinya array. Di sini isinya akan eh sorry, jangan bilangan ya. Harusnya buah saja seperti itu. Nah, buah. Jadi isinya di sini adalah nama buah, apel, melon, kedondong. Tiga buah saja. Di sini barulah saya gunakan for each. Nama arraynya buah, aneka buah seperti itu ya. Aneka buah diberi nama buah seperti ini. Kemudian judul titik inner HTML plus sama dengan buah. Kita lihat apa yang akan terjadi ketika kita klik proses. Tidak terjadi apa-apa ya, karena di sini kita salah sebut variabelnya, seharusnya aneka buah. Oke, kita coba proses apel, melon, kedondong. Jadi mereka semua ya, nama-nama buah di dalam array ini dimunculkan ya ke dalam hitung di situ. Kita coba hasil. Kita ubah di index.html di elemen H1 ID judul ini, dari tadinya hitung menjadi hasil. Yang kita beri ya spasi. Kita coba lagi klik proses apel, melon, kedondong. Kalau kita tambahkan lagi di sini anggur, kita klik proses apel, melon, kedondong, anggur. Begitu demikian struktur kondisi atau struktur kontrol perulangan ya. Sekarang saya akan coba contoh kasus yang lebih sedikit kompleks. Di sini saya akan buat tabel.
umur, nama, umur, kemudian user ID. Seperti itu. Tabel ini akan saya beri ID tabel saja ID-nya. Kemudian si input 1 di sini akan saya ubah menjadi nama ID-nya. Kemudian placeholder-nya ganti jadi isi nama di sini. Ini saya copy paste. Jadi nama, umur saja. Nama dan umur saja. Sorry, kita tambahkan saja di sini tanda lahir ya. Tanggal lahir, sorry. Dan jenis kelamin. Kita buat lebih kompleks ya. Jadi nama dan tanggal. Untuk tanggal di sini saya akan ubah menjadi date. Placeholder-nya pilih tanggal. Nah, untuk jenis kelamin akan saya gunakan di sini text select. Dengan ID kelamin. Option value laki-laki. Kemudian satu lagi. Select element must have an accessible name. Element has not a title attribute. Ini saja. Jadi di sini ada kolom input untuk nama, kemudian select option untuk laki-laki perempuan jenis kelamin ya. Kemudian date picker untuk tanggal lahir.
Kita lihat di browser hasilnya bagaimana. Ya, di sini ada kolom input nama, ada select option untuk jenis kelamin, dan ada date picker untuk tanggal lahir. Oke. Seperti itu. Sekarang kita ke index.javascript-nya, index.js. Di dalam proses di sini kita akan deklarasikan variabel input satu kita ubah menjadi nama. Kita tambahkan variabel untuk kelamin. Sini namanya apa? ID kelamin ya. Dan tanggal. Kemudian di bawahnya saya berikan urutan sama dengan satu. Nah, si urutan ini akan saya pindahkan keluar dari function. Jadi sebelum function proses ini saya buat variabel urutan. Saya deklarasikan dengan let. Urutan sama dengan urutan plus satu. Di sini ada satu lagi user ID dan umur. Umur kita hapus saja. Jadi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, user ID. Seperti itu. Di sini saya akan buat variabel user ID sama dengan user ID ini isinya kita tentukan dari hmm, urutan plus 000 plus tanggal seperti ini. Kemudian tabelnya ID-nya tabel ya.
Berarti di sini cons tabel document element by id tabel tabel titik inner html plus sama dengan di sini saya gunakan tanda tr kemudian td nomor plus dulu seperti ini, isikan di dalamnya urutan. Ini kita copy paste. Kelamin, tanggal, user ID. Oke, apa yang akan terjadi? Kita coba. Kita klik proses. Nah, tapi di sini langsung dua ya. Untuk nomornya langsung dua, jadi kita ubah lagi. Di sini berarti urutan itu dimulai dari 0. Di sini ya, urutan dimulai dari 0, kemudian format user ID-nya itu jangan pakai garis miring, tapi kita pakai strip seperti ini. Setelah itu nama, kelamin dikosongkan, tanggal jadi kosong juga. Oke, kita coba lagi. Di sini saya isi Alfiandi, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir misalkan September tanggal 16 2024. Klik proses. Alfiandi laki-laki 24 09 16. Di sini user ID-nya 100 2024 09 16. Tapi seharusnya si kolom input tersebut menjadi kosong. Tapi di sini enggak ya. Gak apa-apa lah, cacat sedikit bukan masalah. Karena ini hanya contoh saja, kita sama-sama belajar. Jadi di sini Alfiandi kita sudah masukkan, kemudian
Arsyad, misalkan laki-laki juga, dia lahir tanggal 3 September 2024, kita proses, dia ada di urutan kedua. Misalkan Sally seperti ini, kelamin perempuan, dia lahir tanggal 5 September 2024, kita proses perempuan. Oke, ini kita sudah membuat create, ya, create, read, update, dan delete. Tapi di sini kita belum tambahkan update dan delete-nya ya. Kita baru membuat create dan read-nya saja. Jadi kita tambahkan data, kemudian data tersebut ditampilkan ke sini. Oke, mungkin sekian dulu materi JavaScript dasar untuk pemula yang bisa saya sampaikan di live streaming kita kali ini. Kita akan kembali di live streaming selanjutnya membahas JavaScript tingkat lanjut. Kemudian nanti seterusnya lagi kita akan mulai terjun menyentuh ke framework. Untuk framework front end-nya kita gunakan React.js. Sedangkan untuk back end-nya kita gunakan Express ya. Jadi nanti basic proyekannya itu full stack, kita gunakan tech stack-nya itu MERN. Jadi MongoDB untuk database-nya, Express untuk back end-nya, React untuk front end-nya, Node untuk servernya. Oke. Ya, terima kasih untuk rekan digital semua telah mengikuti sesi live streaming ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.